Bab 424, Uji Coba Keterampilan. Karena angin yang sama yang membawa Bai Xiaochun ke pintu keluar seperti badai yang mengisi seluruh persidangan dengan api. Semua orang yang masih di dalam dengan cemas teleport keluar secepat mungkin. Saat mereka muncul kembali satu persatu di luar persidangan Starry Sky Dao Polarity Superstars, tidak ada sedikit pun amarah terlihat di wajah mereka. Sebagai gantinya, mereka mengenakan ekspresi keraguan dan syok. Teknik apa yang dipupuk Bai Xiaochun ini? Golem batu itu benar-benar berinisiatif mengirimnya ke pintu keluar. Bagaimana mungkin? Dalam percobaan merah dengan api, dia berenang melalui lautan lava. Di yang oranye, golem batu membantunya. Dari mana orang ini berasal? Ketika keributan naik dari penonton, bintang Bai Xiaochun naik dari bagian oranye pelangi ke yang kuning, untuk bergabung dengan beberapa ribu bintang lainnya di sana. Itu menunjukkan bahwa Bai Xiaochun sekarang berada di 5.000 teratas. Mempertimbangkan peristiwa penting yang sedang terjadi. Semakin banyak anggota audiens yang secara pribadi membayar poin pantas untuk dapat mengamati Bai Xiaochun saat ia melewati persidangan dengan api. Sementara itu, begitu Bai Xiaochun muncul dalam persidangan kuning dengan api, dia merasakan dingin yang sangat dingin di suatu tempat di dekatnya, dan juga bisa tahu bahwa tanahnya bergetar. Masih ada beberapa kebingungan di matanya, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sidang oranye dengan api masih agak sulit untuk didamaikan. Hatinya bahkan bergetar dengan jejak rasa takut yang tersisa. Ditambah lagi, ada sensasi yang dia alami ketika golem batu mengulurkan tangan untuk meraihnya pada akhirnya. Semua itu membuatnya terengah-engah. Ada terlalu banyak rahasia di sekte polaritas langit berbintang langit ini. Golem batu itu jelas-jelas merupakan ras makhluk, terkunci di dalam persidangan dengan api. Bagaimana bisa persidangan Starry Sky Dao Polarity Superstar ini semua tampak seperti penjara? Dia berdua gemetar ketakutan dan gemetar dalam kegembiraan. Bagaimanapun, dia telah mengambil langkah penting dengan penanaman Living Mountain Incantation, membuat kemajuan jauh melebihi apa yang dia miliki sebelumnya. Yang perlu aku lakukan adalah masuk ke 1.000 teratas sehingga aku mendapatkan rumput mistisea 7 warna. Lalu aku bisa meramu pil obat itu, dan cukup kuat untuk sepenuhnya membudidayakan mantra gunung hidup. Dengan itu, dia melihat sekeliling dengan penuh semangat pada percobaan kuning dengan api. Terlepas dari apa yang telah ia alami sejauh ini dalam uji coba merah dan oranye dengan api, apa yang dilihatnya di sekitarnya membuatnya sangat terguncang. Dan sangat tersentuh oleh metode sekte polaritas langit berbintang. Dimensi dia sekarang adalah satu kamar. Berdiri di tengah ruangan adalah seorang lelaki kekar dengan tali merah diikatkan di kepalanya. Dia memegang sepasang penjepit besi di satu tangan, yang dia gunakan untuk memegang pedang merah panas di tempatnya di bawahnya. Lebih jauh ke bawah, di bawah pedang merah panas, adalah saluran yang diisi dengan cairan hitam yang tampak dingin melebihi deskripsi, dan memancarkan aura dingin. Pria kekar itu memegang palu besi di tangannya yang lain, yang ia gunakan untuk menghantam pedang dengan semua kekuatan yang bisa dikerahkannya. Ledakan yang dihasilkan yang terdengar benar-benar memekakkan telinga. Jelas, pria kekar ini adalah pandai besi, dan ruangan ini adalah besi. Selain itu, Bai Xiaochun tampaknya telah menyusut ke ukuran yang jauh lebih kecil dari sebelumnya, dan sekarang berdiri di atas penjepit besi. Atau mungkin Bai Xiaochun tidak menyusut, dan tempat ini sangat besar, dengan pandai besi menjadi raksasa. Mempertimbangkan proporsi, jika itu benar, maka pandai besi itu tidak lebih kecil dari golem batu dari percobaan terakhir. Setiap kali palu besi hancur, seluruh dimensi bergetar. Wajah Bai Xiaochun benar-benar pucat, dan pikirannya berputar dari skenario yang menakutkan. Sambil menggigil, dia menatap pandai besi raksasa dan palu besarnya, lalu pada pedang merah panas yang dipegang oleh penjepit, dan kemudian turun ke saluran di bawah ini. Dari sudut pandangnya, badan air itu mungkin juga adalah lautan. Setelah beberapa saat bimbang, Bai Xiaochun akhirnya menggertakkan giginya dan menyerbu ke depan, melompat ke atas ke pedang merah panas. Hampir segera, dia bisa merasakan panas naik ke kakinya, jadi dia memutar basis budidayanya untuk melawan, dan melanjutkan ke depan. Saat dia berlari di sepanjang pelmel, dia merasakan air mata mengalir di matanya. Tempat ini terlalu panas, dan dia tidak bisa menahan teriakan kesakitan dan bahkan melompat ke udara. Dia akan terbang jika dia bisa, tetapi penerbangan dibatasi dalam dimensi ini. Tidak hanya ada panas yang harus dihadapi, tetapi juga ada palu besi yang sangat besar.
Itu seperti bintang jatuh besar yang menghantam pedang, dan jika dia tidak hati-hati dan dipukul. Bai Xiaochun tahu bahwa tubuh kedagingannya yang kuat tidak akan melakukan apapun untuk melindunginya, dan dia akan dihancurkan dari keberadaannya. Aku akan terbunuh, terbunuh. Teriaknya. Lord Bai akan mati karena panas ini. Panas ini jauh melebihi panas dari lautan lava dalam percobaan merah oleh api. Dan saat ini Bai Xiaochun tidak yakin apakah ada sesuatu yang istimewa yang bisa dia lakukan untuk lulus percobaan. Namun, dia ingat bahwa di atas bagian kuning pelangi adalah bagian hijau, dengan hanya sekitar 1000 bintang. Itu berarti bahwa di semua sekte polaritas langit berbintang langit, hanya sekitar 1000 pembudidaya formasi inti yang lulus uji coba ini. Mengingat betapa besar sekte polaritas langit berbintang, 1000 adalah sekelompok orang yang sangat kecil, dan dari itu, dimungkinkan untuk menentukan seberapa sulit percobaan ini dengan api. Tapi Bai Xiaochun sangat cepat, dan juga membudidayakan mantra evolusi sekolah Frigid. Dengan memfokuskan semua ki dingin di kaki dan kakinya, ia mampu menangkal panas sampai taraf tertentu. Meski masih sakit, dia bisa terus melaju kencang. Pada titik ini, dia telah membuatnya sekitar 30% di seluruh pedang. Harus lebih cepat pikirnya, takut kalau dia terlalu lambat. Dia seperti semut yang sibuk di ketel panas, dan ketika orang-orang di luar melihat apa yang dia lakukan, mata mereka membelalak. Mereka semua telah melihat orang-orang menentang persidangan ini, dan banyak dari mereka yang mencobanya sendiri. Mereka semua tahu bahwa itu sangat sulit, dan bahwa orang biasanya menantangnya hanya dengan sangat hati-hati. Bahkan, sebagian besar orang menghabiskan sebagian besar waktu mereka dalam persidangan hanya mengamati lingkungan. Bagaimanapun, percobaan ini bukan hanya tentang kecepatan, tetapi tentang kemampuan untuk menahan panas. Selain itu, perlu untuk mengambil keuntungan dari waktu jatuhnya palu. Ketika palu itu mengenai, seluruh pedang akan bergetar, dan juga melepaskan beberapa panas yang intens. Dengan mempercepat dan melambat bersamaan dengan getaran yang disebabkan oleh palu, dimungkinkan untuk mengatur waktu dengan sempurna dan menyeberang tanpa terbakar. Jenis tes ini dirancang khusus untuk mengasah rasa ilahi dari para pembudidaya yang mengambilnya. Dengan kontrol yang luar biasa, mereka dapat mengurangi bahaya secara signifikan. Belum pernah sebelumnya dalam sejarah ada orang yang mencoba persidangan seperti yang dilakukan Bai Xiaochun, dengan hanya berlari ke depan dengan kecepatan tinggi. Bai Xiaochun ini, dia. Orang ini jelas orang aneh yang tidak suka melakukan hal-hal dengan cara normal. Di luar, orang-orang saling bertukar tatapan cemas ketika Bai Xiaochun melesat berteriak sekencang kelinci dengan ekornya terbakar. Itu terutama benar ketika beberapa murid mendengar hal-hal Bai Xiaochun bergumam pelan. Percobaan jelek macam apa ini? Apa itu pengujian, seberapa baik orang bisa terbakar? Aku akan mati karena kepanasan. Bagaimana orang lain lulus persidangan? Aku yakin tidak ada yang cocok dengan aku. Mereka mungkin berlari menangis melalui semuanya, atau bahkan merangkak. Bai Xiaochun sendiri hampir menangis ketika dia terbang, mempercepat sepanjang waktu. Setelah cukup waktu berlalu untuk membakar dupa, ia sekitar 70% di. Bai Xiaochun adalah yang paling menakjubkan seperti biasa. Melihat bahwa dia hampir pada akhirnya, semangatnya naik, dan meskipun dia sering menjerit kesakitan, dia masih sangat senang. Sekarang aku memikirkannya, panas ini sebenarnya cukup nyaman untuk kakiku. Semua orang memandang dalam keheningan total, terpana oleh metode nekat Bai Xiaochun. Dari tampilan itu, dia baru saja akan menyelesaikan persidangan ketiga. Tidak mungkin dia akan lulus persidangan seperti ini. Cukup banyak orang mengucapkan kata-kata yang mirip dengan ini ketika mereka melihat dengan iri. Sialan, kenapa dia melewati cobaan ketiga ini begitu cepat? Bukankah kamu seharusnya melewati berdasarkan waktu keluar getaran? Semakin banyak orang mulai berkomentar sedemikian rupa, sampai Bai Xiaochun sekitar 90% dari jalan melintasi, dan mendekati pada akhirnya. Bai Xiaochun merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, ketika, tiba-tiba, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa pedang itu bergerak? Bahkan ketika dia melihat sekeliling dengan terkejut, ekspresi kegembiraan bisa terlihat di wajah orang-orang yang mengamati di luar. Rupanya, raksasa besar yang bekerja dengan pedang itu senang dengan hasilnya. Mengangkatnya dengan penjepit, dia mulai meregangkannya ke arah cairan hitam di saluran di bawah ini. Hahaha, dia memadamkan setrika. Bai Xiaochun benar-benar sial. Aku tidak percaya dia akan memadamkan setrika. Ini hanya terjadi 1 dari 10 kali.
Bai Xiaochun cukup beruntung untuk melihatnya. Ketika semua orang menikmati kemalangan Bai Xiaochun, dia berdiri di sana di pedang merah panas, pekikan kesakitan keluar dari bibirnya. Dia bisa melihat apa yang terjadi, tetapi sebelum dia bisa bereaksi sama sekali, raksasa itu menceburkan pedang, dan Bai Xiaochun bersama dengan itu, tepat ke samudera hitam Qi yang dingin. Bai Xiaochun segera mulai berebut ke belakang, tetapi sebelum dia bisa mendapatkan lebih dari beberapa langkah, dan sebelum dia punya waktu untuk mengeluarkan liontin giok 7 warna, cairan hitam mengalir ke arahnya. Tidak, aku tidak mau.